可以晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话，当年我斗不起玄圣。 Singkat cerita, akhirnya Xiaoyan pun bertemu kembali dengan Yun Yun sebelum Yun Yun akan pergi dari Jiama ini. Karena sekte Mystic Cloud sekarang telah hancur, sekarang Yun Yun pun menatap Xiaoyan dengan mata indahnya. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan mendekat dan mengatakan kepada Yun Yun, "Apa benar Yun Yun akan pergi dari Jiama ini?" Yun Yun berkata, "Tidak ada hal lagi di Jiama ini. Aku sudah hidup lama di sini, pergi dari sekte Mystic Cloud itu cukup bagus." Xiaoyan pun mengatakan, "Di benua sana banyak orang-orang kuat yang mungkin akan mengincarmu, dan tidak ada yang membantumu jika kamu dalam bahaya." Yun Yun pun mengatakan, "Aku sekarang sudah berada di tingkat Do Huang. Aku rasa aku bisa melindungi diriku sendiri sekarang. Sekarang sekte Mystic Cloud telah hancur olehmu. Itu semua akibat Yun San yang ingin menghancurkan klan Xiao. Namun hal itu, aku tidak membencimu atas perbuatan yang kamu lakukan." Xiaoyan menanyakan, "Jika seperti itu, mengapa kamu pergi dari Jiama ini?" Yun Yun, "Aku akan membuat praktisi besar dari Jiama ini. Mungkin aku juga masih banyak kekurangan para ahli yang kuat. Aku harap kamu bisa bergabung untuk membantu." Yun Yun berkata, "Sepertinya aku tidak bisa. Bagaimanapun aku adalah ketua sekte Mystic Cloud. Seharusnya aku membalaskan dendam apa yang telah kamu lakukan Xiaoyan kepada sekte Mystic Cloud." Xiaoyan melihat Yun Yun, dia menyadari bahwa sekarang Yun Yun dalam dilema dalam hatinya. Yun Yun berkata, "Walaupun dirinya memiliki kekuatan, sepertinya aku tak akan mungkin sanggup untuk melawanmu." Xiaoyan pun mengerti perasaan Yun Yun kepada dirinya. Yun Yun pun mengatakan, "Xiaoyan, apa kamu akan membuat praktisi besar? Sepertinya praktisi ini pasti akan sangat berguna bagimu dan juga klan Xiao." Setelah itu Yun Yun pun memberikan sebuah cincin dan berkata, "Xiaoyan, dalam cincin penyimpanan ini banyak barang-barang yang telah dikumpulkan sekte Mystic Cloud. Sepertinya aku tidak membutuhkan lagi, dan aku akan memberikannya kepadamu." Xiaoyan pun mengambil cincin yang diberikan Yun Yun, dan berkata, "Yun Yun, apakah benar kamu akan pergi?" Yun Yun pun mendekat sambil menatap Xiaoyan dan sambil mengelus wajah Xiaoyan. Kemudian Yun Yun pun berkata, "Kepergianku ini, aku ingin menghilangkan dilema dalam hatiku antara dirimu dan juga sekte Mystic Cloud." Xiaoyan pun dia menatap Yun Yun yang pada akhirnya Xiaoyan pun dia memeluk Yun Yun dengan erat. Walaupun Yun Yun sempat sedikit melawan, namun Yun Yun pun dia pasrah pada akhirnya dalam pelukan Xiaoyan. Yun Yun pun sekarang merasakan lagi kehangatan berada di samping Xiaoyan setelah sekian lama. Setelah itu Yun Yun pun memberikan sebuah rompi kepada Xiaoyan, dan mengatakan, "Rompi ini telah aku perbaiki. Mungkin di masa depan, jika bertemu denganmu lagi, aku harap kamu memakai rompi ini. Mungkin pada saat itu ketika kamu akan mengajakku bergabung dengan praktisimu, sepertinya aku akan ikut bergabung untuk membantumu." Yun Yun pun mengatakan, "Karena aku akan pergi, aku akan melakukan satu hal apapun untukmu." Di saat bersamaan mereka pun langsung berpelukan dan berciuman. Cerita berpindah kepada salah satu orang yang berada di bukit. Dia melihat gurunya berpelukan dengan Xiaoyan, yang tentu membuat hatinya terluka. Nalan pun dia merasa menyesal telah menolak Xiaoyan. Setelah pertemuan ini, Xiaoyan pun dia tinggal bersama Yun Yun selama 3 hari. Setelah 3 hari itu, Yun Yun pun merasa dia harus pergi saat ini karena dia tidak mungkin terus bersama Xiaoyan. Jika dia terlalu lama, dia takutnya dia tidak bisa pergi. Ditambah lagi dia masih menjabat sebagai Mystic Cloud. Esok hari pun telah tiba. Yun Yun pun dia langsung mengajak Nalan untuk pergi dari Jiama ini. Di sisi lain Xiaoyan pun merasakan bahwa Yun Yun dia telah pergi sekarang. Yang akhirnya Nalan bersama Yun Yun mereka pergi dari Jiama ini untuk waktu yang lama. Xiaoyan pun tidak menghentikan mereka. Singkat cerita, setelah kepergian Yun Yun, Xiaoyan pun kembali ke gerbang Xiao. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah tiba di tempat gerbang Xiao. Dan di sana telah ada 2 kakaknya yang telah menunggu yang sedang berbicara. Xiaoding pun mengatakan, "Xiaoyan, jika kamu masih belum datang, awalnya aku akan meminta Hai Bodong untuk menyusulmu." Di sini Xiaoyan pun tidak memberitahu kedua kakaknya apa yang dia lakukan 3 hari ini bersama Yun Yun. Setelah itu Xiaoyan pun mengatakan kepada kedua kakaknya, "Ini adalah hari di mana kita akan membuat praktisi besar." Xiaoyan meminta kedua kakaknya untuk menyampaikan kepada Hai Bodong untuk mengundang para ketua dari klan yang berada di Jiama ini. Mendengar berita ini kedua kakaknya pun sangat senang. Karena hari ini hari di mana mereka akan membuat praktisi besar tiba. Xiaoding pun menanyakan kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan telah pulih sepenuhnya. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa dia telah pulih sepenuhnya. Setelah pertarungan hidup dan mati melawan Yun San, Xiaoyan pun dia memberitahu kakaknya bahwa dia pun merasakan lonjakan energi dari tubuhnya untuk menembus tingkat Do Huang. Namun Xiaoyan khawatir ini hanya sebuah perasaannya saja. Xiaoyan pun mengatakan jika dirinya telah menembus tingkat Do Huang,
maka dia akan mampu berhadapan dengan orang yang ada puncak Do Huang sekalipun. Namun sepertinya jika sudah menembus Do Huang sekalipun, aku masih tak akan mampu menyelamatkan guruku dan ayah yang ditawan oleh Sekte Hall of Soul. Bahkan pada saat itu kita melihat bagaimana kekuatan Protektor Wu. Dia mampu melawan dua dojong sekaligus. Xiaoyan pun mengatakan kepada kakaknya, jika dia ingin menyelamatkan gurunya di Sekte Hall of Soul, dirinya harus berada di tingkat dojong. Dan ditambah lagi, jika aku ingin pergi ke klan Sun Er, sepertinya aku membutuhkan kekuatan lebih. Yang sudah kita ketahui klan Sun Er memanglah memiliki orang-orang yang sangat kuat. Bahkan gurunya pun pernah mengatakan dirinya mampu berani datang ke klan Sun Er jika berada di tingkat dojun. Namun Xiaoyan menyadari ada yang lebih penting sekarang, yaitu menyelamatkan klan Xiao yang masih tersisa. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoli dan Xiaoding. Mereka memberitahu semuanya kepada Hai Bodong bahwa Xiaoyan akan melakukan rapat bangkat cerita. Hari pun telah berganti, akhirnya rapat telah tiba. Sekarang para ketua dari beberapa klan di Jiama telah hadir dalam rapat ini. Sekarang tempat klan Xiao pun telah ramai didatangi oleh para ketua. Di sini Xiaoyan pun duduk berdampingan dengan Hai Bodong di kursi pemimpin. Dan di sini juga ternyata Medusa dan juga Jian ikut dalam rapat. Tidak lama setelah itu, Jalao dan Yao Yue muncul dalam rapat ini sebagai wakil dari kekaisaran. Xiaoyan pun langsung memberikan hormat kepada Jalao dan dia mengatakan, aku tidak menduga pihak kekaisaran akan datang dalam rapat ini. Jalao pun mengatakan, bagaimana mungkin aku tidak hadir. Pertemuan ini merubah Jiama di masa depan. Setelah para ketua berkumpul semua, Xiaoyan pun langsung berdiri dan mengatakan tujuan rapat bansos ini. Pasti para ketua sudah mengetahui apa yang kita akan lakukan. Xiaoyan pun mengatakan bahwa sekarang Sekte Mystic Cloud telah hancur. Pasti para ketua mengetahui apa dampaknya kepada Kekaisaran Jiama, yang membuat Kekaisaran Jiama sekarang tidak memiliki praktisi besar untuk ikut dalam pertemuan praktisi besar yang berada di barat laut. Tentu ini akan membuat Kekaisaran Jiama akan dipandang sampah oleh negara-negara sebelah. Dengan hal itu aku akan membuat praktisi besar dengan gabungan para klan yang berada di Jiama ini. Dengan membuat praktisi ini pasti para klan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dan dengan hal itu kita pun mampu ikut dalam rapat praktisi besar yang ada di barat laut. Mungkin kita bisa mendominasi wilayah di barat laut. Setelah penjelasan singkat Xiaoyan, para ketua pun terdiam. Salah satu ketua pun akhirnya berbicara setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Dia berkata, dari perkataan barusan ini tidak jauh beda dengan Yun San di masa lalu, yang membuat para klan tidak bisa melakukan apapun yang dia mau. Mereka hanya mengikuti perkataan aliansi. Namun Xiaoding pun menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoding berkata bahwa praktisi ini gabungan dari beberapa klan di Jiama ini. Yang membuat praktisi ini maka milik kita bersama. Terlebih dengan dukungan kekaisaran kita akan membuat sebuah aula untuk berlatih. Kita akan merekrut orang-orang berbakat dari masing-masing klan untuk bergabung ke praktisi ini. Dan mereka akan dilatih dengan teknik Do yang telah disiapkan. Dan kami juga akan memberikan kursi-kursi untuk menjadi ketua ke masing-masing praktisi. Jadi artinya praktisi ini adalah praktisi kita bersama. Jadi bisa diartikan jika kita mendapatkan kerugian maka kita akan rugi bersama. Dan sebaliknya jika kita mendapatkan keuntungan maka kita akan mendapatkan untung secara bersama-sama. Setelah mendengar penjelasan itu, Hai Bodong dia pun tertawa dan mengatakan kepada Xiaoding agar memasukkan namanya sebagai salah satu ketua dalam praktisi ini. Para ketua pun langsung menatap Hai Bodong, yang merupakan salah satu orang kuat di Jiama ini, yang berasal dari klan primer. Dia masuk ke dalam praktisi ini. Sepertinya Hai Bodong telah mengetahui dampak apa saja keuntungan yang mereka terima jika mereka bergabung dalam praktisi ini. Dan setelah mendengar Hai Bodong berbicara, dua praktisi besar dari Jiama telah bergabung dengan Xiaoyan. Mereka berharap praktisi ini mampu menguasai daerah barat laut. Nalanji yang melihat dua praktisi telah bergabung, dia pun memutuskan untuk ikut bergabung juga ke dalam praktisi Xiaoyan. Aku harap Xiaoyan mampu membawa praktisi ini maju ke depan. Xiaoyan yang mendengar hal ini tentu saja Xiaoyan sangat senang. Banyak praktisi dari Jiama ini mereka telah ikut bergabung dalam praktisi yang dibuat oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya melirik Pama yang masih terdiam. Pama belum memberikan jawabannya. Xiaoyan pun mengatakan apa yang akan ketua asosiasi alkemis putuskan dalam rapat ini. Di sisi lain Pama pun masih sangat kebingungan dia harus ikut atau tidak ikut dengan praktisi Xiaoyan. Pama mengatakan asosiasi alkemis yang telah dia pimpin bertahun-tahun, dia telah mendapatkan reputasi yang sangat baik. Bahkan pada saat itu Mystic Cloud tidak berani mengganggu kami. Pama pun merasakan dengan kekuatan mereka saja sudah cukup untuk terus bertahan di kekaisaran Jiama ini. Pama pun mengatakan bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hal tersebut.
terlebih sifat para alkemis yang suka bebas. Mereka pun sepertinya akan menolak. Xiaoyan pun mengetahui dari perkataan Pama bahwa dia menolak untuk bergabung. Jalau dia hanya terdiam, karena dia mengetahui bagaimana perjuangan Pama untuk membuat praktisi alkemis hingga tahap ini. Dengan seketika suasana hening kembali, tidak ada yang berani berkata-kata. Kemudian Xiaoyan berkata kepada Pama, "Ada berapakah jumlah alkemis tingkat 5 di praktisi alkemis?" Pama menjawab ada 5. Xiaoyan pun menambahkan apakah Pama ingin menerobos alkemis tingkat 6. Pama pun hanya terdiam karena dia mengetahui bagaimanakah sulitnya menerobos alkemis tingkat 6. Tentu saja jika ingin menaikkan tingkat alkemis ke tingkat 6, kekuatan dirinya pun harus menaik secara bersama-sama. Mungkin artinya sekarang Pama berada di tingkat dohuang alkemis tingkat 5, dan dia harus menembus dojong untuk menaiki alkemis tingkat 6. Tentu hal ini sangat sulit dilakukan, ditambah lagi umur Pama yang sudah tua. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan, "Aku berjanji akan menghasilkan 5 orang alkemis di tingkat 5, di asosiasi alkemis, dan juga akan membantu Pama untuk menerobos alkemis ke-6, dalam waktu 10 tahun. Semua orang pun sangat terkejut dengan perkataan Xiaoyan, yang sangat mustahil. Pama pun mengatakan, "Bukankah yang kamu katakan itu sangat mustahil untuk dilakukan?" Kemudian Xiaoyan pun mengatakan bahwa dirinya menjadi seorang alkemis pada usia 13 tahun, dan sekarang dirinya dalam waktu 7 tahun telah berada di alkemis tingkat 6. Dengan pembelajaran yang diberikan gurunya, aku yakin aku mampu membuat 5 alkemis di tingkat 5 dalam waktu 10 tahun, dan juga membantu Pama untuk menerobos alkemis tingkat 6. Pama pun menyadari memang guru Xiaoyan adalah salah satu orang hebat, bahkan dahulu dirinya dibantu oleh guru Xiaoyan. Setelah mendengar penjelasan Xiaoyan, akhirnya Pama pun menyetujui untuk ikut bergabung dengan praktisi yang dibuat oleh Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan pun merasa senang karena semua klan di Jiama ini telah bergabung dengan praktisinya. Xiaoyan mengatakan jika semua klan melakukan hal yang terbaik, maka dalam waktu 10 tahun juga aku akan membuat 3 orang dari masing-masing klan menuju tingkat dohuang. Tentu saja para klan di Jiama ini sangat senang. Xiaoyan akan membuat 3 orang dohuang di masing-masing klan. Jalau mendengar hal ini, dia yakin dengan metode pembelajaran Xiaoyan, dia mampu membuat seseorang menjadi dohuang dalam waktu 10 tahun. Tentu saja Jalau dia sangat senang dengan hal ini, karena hanya dirinya yang berada di tingkat dohuang di kekaisaran. Jika dia meninggal tidak ada yang menjaga kekaisaran. Tentu saja mendengar hal ini Jalau pun dia ingin ikut bergabung dengan praktisi Xiaoyan. Jalau menambahkan, apakah praktisi ini telah memiliki nama? Xiaoding pun mengatakan bahwa nama praktisi ini bernama Yan Alliance, atau bisa disebut praktisi Roko Magnum. Akhirnya praktis ini pun resmi dibuat. Para ketua pun berharap praktisi ini mampu bersaing di barat laut. Pama pun mengatakan bahwa ketua dari praktisi ini yang cocok tentu adalah Xiaoyan. Para ketua lain pun menyetujui Xiaoyan adalah ketuanya. Akhirnya mereka pun bersorak dengan pembentukan praktisi yang akan bersaing di barat laut. Para ketua berharap praktisi ini bahkan lebih kuat dari praktisi sekte Mystic Cloud dahulu. Akhirnya rapat bansos pun selesai dan para ketua pun pergi. Kemudian Medusa pun menghampiri Xiaoyan dan mengatakan, "Xiaoyan, bukankah kamu bisa mengancam mereka untuk ikut bergabung? Daripada kamu harus bertele-tele dalam rapat." Xiaoyan pun hanya menggelengkan kepala mendengar perkataan dari Medusa.